عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Moga-moga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis yang dibanggakan juga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dekat. Iya. Cukup. Dan semoga kita semua kelak diwafatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan ringkasan tafsir juz 30 yang kali ini masuk ke surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk surah yang favorit juga ya, yang sudah dihafal sejak di bangku PAUD ya. Bahkan mungkin belum ke PAUD ya, bangun tidur kecil sudah diajari ya surah itulah kita insyaallah. Surah Al-Asr ini adalah ada suara ini kayaknya sudah kipas ya. Apa-apa. Surah Al-Asr termasuk kategori atau golongan surah Makkiyah dalam tartibus surah, urutan surahnya yang ke 103. Kemudian menurut para ulama urutan wahyu ini turun yang ke 13 ya, jadi tartibus surah urutan surahnya 103, sementara urutan turun wahyunya yang ke 13. Jumlah ayat di surah Al-Asr ini hanya 3 ayat. Jumlah kalimatnya 14 kalimat. Dan jumlah hurufnya ada 68 huruf. Nggak usah dihitung, lihat aja. Lama kan. Memang ada ulama yang detil merinci seperti itu, di antaranya supaya memberikan motivasi berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tentang barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka Allah berikan kebaikan, ya, satu kebaikan dari satu huruf. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka ada yang hitung, termasuk di surah ini jumlah hurufnya tadi 68 huruf. Ya. Tapi nggak usah dihitung pahalanya sekian. Ngaji aja lah. Ya, ngaji aja.
Baik. Surah Al-Asr ini jamaah sekalian, kedua, kalau dilihat dari asbabun nuzulnya berkaitan dengan Amr bin As. Yani Amr bin As ini diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab. Ini sama seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir Ta'ala. Musailamah Al-Kadzdzab bertanya kepada Amr bin As waktu itu ya, sebelum beliau masuk Islam. Sebelum beliau masuk Islam, tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian As, karena dia mendengar juga walaupun belum masuk Islam, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, ini kan pengakuan beliau sebelum masuk Islam. Artinya di sini dikukuhkan para ulama, surah Al-Asr ini termasuk pengakuan seorang orang kafir, yakni Amr bin As, tentang wahyu di surah Al-Asr. Dan beliau hafal. Beliau hafal itu, luar biasanya ya. Entah karena pendek, atau memang semangat dia untuk mempelajari Islam. Kan gitu kan, banyak orang-orang yang belum masuk Islam kemudian mempelajari Islam. Bahkan ada yang sudah terlebih dahulu hafal beberapa juz Quran, tapi belum masuk Islam. Ada yang sudah hafal langsung masuk Islam. Dan tidak sebaliknya kadang-kadang. Ya, udah Islam bertahun-tahun, bahkan turunan juz 30 pun udah hafal ini. Ini musibah atau bagaimana? Ya, ini Amr bin As ini apa yang diturunkan kepada Rasulullah, dia belum masuk Islam, hafal. Sehingga Musailim Al-Kadzdzab minta, tolong bacakan kepadaku yang diturunkan kepada, dibacakan oleh Amr bin As. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Masyaallah, ini luar biasa. Jadi kalah orang apa? Islam itu dengan siapa? Amr bin As. Tapi orang-orang yang awalnya semangat memperdalam Islam itu kan, ketika beliau masuk Islam menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik gitu. Berbeda dengan orang malas ya. Lahirnya malas, ya remajanya malas, tuanya juga malas gitu. Nanti akan ada kaitannya apa yang Anda jelaskan di sini. Nah, kemudian ketika Amr bin As membacakan apa yang dia dengar tentang wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka si Musailamah Al-Kadzdzab diam sejenak. Kan dia pemikir, Pak. Dan Allah berikan keleluasan umur. Menurut satu riwayat, Musailamah Al-Kadzdzab itu umurnya 150 tahun. Padahal Rasulullah cuma berapa? 63. Dia 150, dan dia pintar, Pak, cerdas. Cerdas bikin syair, cerdas piawai untuk mengajak orang untuk ikut bersamanya. Ini dermawan juga, gitu. Cuman kafir. Ya, cuman kafir dia. Jadi banyak yang simpati kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya diam dia ya, setelah diam sejenak ya, karena dia tersaingi kan, dia kan berasal dari Bani Hanifah. Ya, berasal dari Bani Hanifah. Beliau pernah meminta kepada Rasulullah SAW, sebagian buminya yang dia inginkan, sebagiannya juga untuk Rasulullah SAW. Tetapi yang didakwahkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab kepada kaumnya, bahwa Muhammad ini ingin merampas serakah, ingin mengambil seluruh tanah yang ada di Jazirah Arab. Itu biasa begitu ya. Ya, sampai hari ini, kalau dia merasa memposisikan dia seorang yang adil, ingin membagi dua tanahnya, tapi dia fitnahkan kepada Rasulullah, Rasulullah ini serakah ingin mengambil seluruh tanah Arab, padahal seluruhnya memang kekuasaan siapa? Maksud kekuasaan itu ya di bawah komando Rasulullah SAW. Ya, tapi tipu daya si Musailamah mengatakan bahwa Rasul ini serakah ingin mengambil seluruhnya tanah Arab.
Ya sampai sekarang sih begitu modelnya. Ya. Islam itu dikatakan serakah, gitu. Tapi mereka mengatakan toleransi. Nah, itu lucu. Tapi orang Islam yang nggak paham malah ikut kepada hembusan fitnah dari orang-orang kafir seperti itu. Bahkan membuli siapa? Orang Islam. Ya. Misalkan sampai sekarang kan pacaran ditoleransi. Mengatakan Islam itu nggak toleran. Masa pacaran aja nggak boleh. Padahal pacaran nggak pacaran nantinya tetap jadi istrinya katanya. Coba itu. Dan itu pendukungnya banyak seperti itu. Bahkan orang Islam ikut mendukung juga. Oh benar juga katanya. Kalau memang nanti jadi istrinya, pacaran berarti boleh. Kenapa? Untuk perkenalan supaya nanti nikahnya tidak gagal kalau lewat pacaran. Didukung. Ternyata pacarannya 10 tahun. Nikahnya 3 bulan. Ya Allah buktikan batil tetap pacaran ya 10 tahun. Nikah 3 bulan. Kemudian akad nikahnya di depan Baitullah. Ini katanya lebih syar'i. Kenapa awalnya pacaran, akadnya di Baitullah Taubatan katanya, ya nikahnya cuma 3 bulan, berlangsung nikahnya cuma 3 bulan. Tapi namanya batil ya batil, endingnya pasti batil juga. Nah, hal-hal demikian ikhwah, ini mirip seperti perkataan siapa? Musailamah al-Kadzab dan juga Musailamah al-Kadzab gaya baru hari ini. Ya, coba kalau ada ustadz yang menjelaskan seperti ini, dibully juga. Ya, kampungan. Atau ustadznya kurang apa? Kurang piknik. Atau saja bilang kurang jauh apanya? Mainnya. Nah, dibully itu. Jadi, nggak usah heran, memang ini perkataan dari dulu sudah ada. Ya aneh siapa? Musailamah al-Kadzab. Dia ingin menjadi pahlawan membagi tanah, kemudian Rasul difitnah, Rasul yang serakah gitu kan. Dari mana dia datang belakangan? Walaupun dia senior ya, dan dia mendakwahkan sebagai nabi dan rasul. Nah, setelah sejenak diam, jelaskan di sini. Kemudian beliau minta kepada Amr bin As untuk mendengarkan risalah, yakni wahyu juga yang diterima oleh Musailamah al-Kadzab. Dustanya luar biasa kan? Ketika Musailamah mengatakan menjelaskan wahyu, dia juga menjelaskan bahwa dia juga menerima wahyu. Akhirnya dibacakanlah wahyu versi siapa? Musailamah al-Kadzab. Jangan antum bilang versinya Panji. Ini versinya kan ada juga versinya. Apa kata dia? Ya wabar, ya wabar, innama anti udunani wasadr, wasairuki afza naqab. Kata beliau di sini, ya wabar itu maknanya maksudnya rinci. Ya, ini ayatnya lucu kan? Kalau kita ya wabar maksudnya wahai kelinci, wahai kelinci. Ya, kata beliau innama anti udunani wasadr. Sesungguhnya kau tuh hanya punya apa? 2 telinga, maksudnya telinganya yang menjulang kelihatan sama dadanya. Kelinci kan begitu. Kalau kelinci lagi hadap antum, itu yang nampak itu tubuhnya tertutup oleh apa? Dadanya kan. Kemudian yang kelihatan lagi apa? Udunan di kuku. Luar biasa tuh, luar binasa tuh ayatnya si Musailamah al-Kadzab. Ya, kemudian wasa iruki habzanaka. Dan kebiasaan kamu tuh gemar menggali tanah, maksudnya menggali lubang. Itu si Amr bin As ketika mendengar ayatnya si Musailamah al-Kadzab, walaupun dia masih kafir, menurut satu riwayat, dia ingin ketawa juga, cuman takut sama si Musailamah al-Kadzab gitu. Masa ada ayat kayak begitu? Ya, kalau dia membandingkan dengan surat yang kita bahas itu ada Al-Fil, tersusun kalimatnya luar biasa kan. Ini masa pengulangan pun gak jelas. Ya wabar gitu kan. Innama anti udunani wasadr. Cuman
menjelaskan kelinci yang kecil punya dua kuping, tubuh yang kecil tertutupi dengan apa? Dadanya yang lebar. Ya di mana-mana kelinci kan begitu. Terus menjelaskan kerjaannya cuma gali lubang. Ya sudahlah. Dia pulang disampaikan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan sebab turunnya surah Al-Asr, juga sebagai apa namanya, keyakinan yang kuat dari Amr bin As waktu itu yang belum masuk Islam tentang wahyu yang itu benar turun dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini baru asbabun nuzul. Yang ketiga, jamaah sekalian, Allah mengawali surah ini dengan qasamnya, dengan sumpah, wal 'asr. Ya, demi masa. Baik dalam tafsir Jalalain atau juga Ibnu Katsir menjelaskan tentang khilafnya para ulama. Ada yang memaknai wal 'asr yakni dengan masa, ada juga yang memaknai wal 'asr itu dengan waktu asar. Waktu asar, wal 'asri. Ya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, makna yang benar, yang kuat adalah wal 'asr di sini demi masa. Ya, demi masa. Kemudian jamaah sekalian, kenapa Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan demi masa? Sepakat bahwa ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Satu. Yang kedua, waktu atau masa adalah menunjukkan modal manusia yang paling mahal, modal manusia yang paling utama, yakni waktu, masa. Karena kita hidup di situ. Ya, hidup di situ. Yang banyak ilmu hidup di masa itu, di waktu itu. Yang sedikit ilmu hidup di waktu itu. Orang yang beriman hidup di waktu itu. Orang yang tidak beriman hidup di waktu itu. Bahkan para pencari dunia yang kaya dan yang tidak kaya juga hidup di lingkaran waktu itu. Maka masa atau waktu adalah modal yang paling utama, modal yang paling berharga. Ya. Yang ketiga, tentang masa ini. Menurut para ulama, Allah bersumpah dengan masa ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita semua menghargai waktu. Ya, wajib bagi kita semua menghargai waktu dan termasuk kezaliman ketika menyia-nyiakan waktu. Wajib menghargai waktu, dan kalau menyia-nyiakan waktu termasuk kezaliman. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika Anda hari ini kehilangan harta dan ilmu, ya, maka masih adakah waktu besok untuk mendapatkan harta dan ilmu tersebut? Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, kalau Anda kehilangan waktu hari ini, maka waktu yang hari esok bukan waktu yang hari ini. Dan waktu tidak akan kembali. Antum datang ke majlis ilmu hari ini, ya. Maka besok ada lagi majlis ilmu. Maka majlis ilmu yang besok bukan majlis ilmu yang hari ini. Sekalipun majlis ilmunya tetap datang. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan antum berkurang atau juga bertambah. Besok antum datang ke majlis ilmu, ya. Boleh jadi majlis ilmunya tetap ada, tapi kondisi antum tidak sama hari ini dengan hari esok. Kondisi apa? Mungkin kondisi kehusuan antum. Kedua, kondisi keikhlasan antum. Gitu kan? Itu tidak akan sama. Maka kata Ali bin Abi Thalib, hati-hati dengan waktu. Kalau kehilangan ilmu, besok insya Allah masih ada. Apalagi tidak dapat dunia hari ini, masih kemungkinan besok dapat. Tapi hari ini tidak mungkin kembali esok. Ya. Tidak mungkin kembali esok. Dan umur kita adalah untuk hari ini, bukan hari esok. Ini pentingnya Allah sehingga bersumpah dengan apa?
masa. Baik. Kita lihat mufradatnya dulu. Di dalam kosakata bahasa Arab tentang waktu Allah memberikan beberapa lafaz. Di antaranya Allah menyebut juga masa dengan ad-dahru. Ad-dahru demi masa. Surah apa itu? Al-Insan. Al-Insan atau ad-dahru. Apa ayat yang pertama bunyinya? Hal ata, bukan hal ata al-ghasyiyah, itu al-ghasyiyah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Ad-dahr itu apa? Ad-dahr adalah masa yang telah dilalui. Ya, ad-dahr itu masa yang telah dilalui. Kita berada di masa yang telah dilalui. Itu ad-dahr apa namanya? Ya, dan ad-dahr adalah menunjukkan masa yang telah dilalui dan masa itu benar-benar ada. Hal ataka, bukankah telah datang ala insan kepada manusia? Hinun, pada saat itu ada masa. Berarti kan masa yang telah ada dan manusia ada di situ. Atau kasih contoh begini. Yang lahir tahun 2023, ya, maka ad-dahr itu 2022 sudah ada. Gitu. Dahar masanya 2020 sudah ada. Dia lahir di mana? 23. Karena memang ada masanya, ada daharnya, ada waktunya di situ. Ini ada. Dan kita semua berada di situ karena ad-dahr masa yang memang sudah ada, yang sudah kita lalui. Tahu ya. Yang kedua ada namanya al-ajal. Ajal adalah masa berakhirnya sesuatu. Kalau ajal, masa berakhirnya sesuatu. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqim. Kalau dikatakan anak angkat gelas, kemudian jatuh, pecah, maka anak katakan sudah sampai ajalnya gelas ini, selesai. Ini juga waktu ya. Ajal itu ada masa Pak Haji ini ada ajalnya nanti. Ajal kepengurusan masjid. Itu ada ajalnya. Ya, semua punya ajal. Istri antum punya ajalnya. Antum juga punya ajalnya. Masa berakhir. Ya, maka sangat tidak logis kalau orang ya tidak mau terkena ajal. Sehingga gerusak-gerusu, wah ini bentar lagi nih ajal saya tiba, apa? Pensiun. Tidak boleh. Memang semua ada waktu berakhirnya. Itu ajal. Ya. Ajalnya masa lajang itu menikah, itu ajal. Ya, itu kerjaan ajalnya. Ajalnya anak-anak remaja itu dewasa kan? Itu ajalnya. Maka tidak boleh remaja itu terus menjadi remaja, tidak boleh. Itu tawanan bagi orang tuanya. Dia seorang anak yang miskin yang terus harus disuapi oleh orang tuanya. Harus segera kalau sudah sampai remaja dewasa menikah. Akhiri ajalnya itu. Ya. Jadi yang jomblo itu harusnya ngomong gitu. Kapan ajal saya dari jomblo? Ajal dari jomblo. Nah itu, akhiri ajal. Semua ada ajalnya. Yang keberapa? Kedua ya. Yang ketiga, dalam kosakata bahasa Arab, masa itu ada yang disebut dengan al-waqt. Kalau Allah menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ya bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan apanya? Waktunya. Nah, kalau dikatakan al-waktu adalah masa ya, masa untuk melakukan suatu aktivitas, ya kan? Suatu aktivitas kemudian diakhiri di waktu tersebut. Contoh salat zuhur. Berarti kan ada masuk waktunya, kapan mulai masuk waktu zuhur, kapan berakhirnya waktu zuhur. Boleh nggak kita sholat sebelum masuk waktu zuhur? Tapi zuhur bukan disebut dengan al-asr, ad-dahr, atau al-ajal, enggak. Tapi al-waktu. Kitaban mauquta, waktu sudah ditentukan.
Makanya tidak boleh kita sholat sebelum masuk waktunya, dan kita tidak boleh sholat sebelum akhir waktunya itu waktu. Nah, antum sebagai orang yang para ummal kerja di kantor, itu kan di apa namanya, diikat dengan apa? Waktu. PNS jam berapa tuh masuknya? Jam 7, jam 8. Keluar? Ya. Kalau yang masuk jam 9 keluar jam 10 itu mah kabur. Ya, itu diikat waktu. Kalau masuk kantor PNS jam 6 atau jam 7, ditambah gak gajinya? Enggak, karena belum masuk waktu. Keluar bukan di waktu keluarnya. Gimana? Potong gaji. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebuah pelanggaran. Ini namanya waktu. Gitu. Udah berapa tuh? Dan kita itu hidup juga dibatasi dengan apa? Waktu. Ya. Yang keempat, al-asr. Nah ini, masa. Ya, masa. Apa itu masa? Ya, masa adalah waktu yang dilalui atau waktu panjang yang dilalui sehingga di dalamnya ada beberapa hal ya selama itu yang kita apa namanya, gunakan dalam waktu itu sampai berakhir. Itu masa. Contoh gini, antum lahir 74, kemudian meninggal 2030 udah. Mau segitu. Ini berapa umurnya? 74, meninggal 2030. Hah? 56? Oh jangan dong. Malas kita kira. Nah, dari mulai lahir sampai dia meninggal, ya kan? Itu yang disebut dengan masa. Maka yang tepat itu sebetulnya begitu. Semasa hidupnya, bukan sewaktu hidupnya. Salah itu kalau bilang sewaktu hidupnya. Kalau ditanya, bagaimana si fulan sewaktu hidupnya? Salah. Tapi pertanyaan, bagaimana si fulan semasa hidupnya? Karena masa yang panjang yang dilalui. Bahkan kita menyebutkan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berarti kan masa yang mana? Yang dilalui kehidupan yang panjang itu. Ya, asrin Nabi misalkan. Ya, itu perjalanan yang panjang. Yang di situ ada beberapa hal. Maka yang tepat sekali antum membahasakan kepada orang itu adalah bukan waktu tapi selama masa hidupnya. Berarti ada poin-poin yang ia lakukan di waktu dari mulai dia hidup sampai dia meninggal. Masa, bukan waktu. Kalau waktu kan ditarget tadi kan. Tapi kalau masa enggak, selama di situ isi apa saja isi, Bang. Sehingga nanti kan ada kalimat illal ladzina amanu kan itu. Kalau yang tidak mengisi di masa itu dengan kebaikan, semua akan berada dalam khusr. Bukan waktu. Karena dalam hidup itu kan ada yang ditentukan ibadah, ya kan? Waktunya, jenisnya, ada juga yang tidak ditentukan itu lebih banyak daripada yang ditentukan. Baik, sholat yang ditentukan itu wajib berapa kali? Ya, rakaatnya 17. Yang sunnah-sunnah itu bahkan yang disebut dengan sunnah mutlak tidak terbatas gitu. Maka bukan pakai waktu tapi mas. Coba ya. Jangan bilangnya dia sewaktu hidupnya, tapi semasa hidupnya. Mudah-mudahan masa hidup kita masih panjang. Ya, masih panjang. Tak apa-apa, 150, 200. Ya. Risiko ditanggung sendiri. Jangan pengen 200 tapi nyusahin orang, jangan. Itu perbedaannya. Kemudian yang kelima, yang kelima tentang asr. Itu juga bisa bermakna perasa, diperasa. Ya. Karena gini, seakan-akan orang ketika bekerja sudah masuk waktu asar itu, Pak.
Orang-orang yang bekerja seakan-akan dia memang sudah menguras tenaganya dan memang sudah keluar apanya? Keringatnya. Karena sudah maksimal waktunya sampai waktu sore. Masih ingat gak yang umroh itu? Jus di Saudi namanya apa? Dia ulbah itu. Asir. Pernah beli? Ini nggak pernah beli deh, jadi nggak tahu. Asir kan? Asir tufa, asir bertukong, gitu kan? Apel, jeruk, nah, yang harganya nggak berubah. Yang harganya nggak berubah. Satu ulbahnya tuh 1 real atau 2 real. Itu asir. Ya, namanya jus diperes kan? Ada nggak bikin jus nggak diperes? Diperes, baik lewat apa namanya manual atau yang sudah teknologi, tapi intinya semua itu asal. Ya, itu asal, Pak. Jadi maknanya seakan-akan orang ini sudah bekerja full seharian sampai keluar apa? Keringatnya. Ya, maka maknanya sampai waktu asar itu sudah maksimal kerja. Kecuali kalau tukangnya orang Sunda. Ya, ini sekadar info aja. Kalau mau bikin rumah, ya, kalau pengen waktunya gak pelit, ya, carilah tukang orang Sunda. Orang Sunda kalau nukang datang ke lapangan jam 7, pulang jam 5. Insya Allah. Jadi, anak punya nih kalau nanti antum mau. Ya, gak pelit waktu. Tapi dia sholat, duhur sholat dulu. Ya istirahat, makan istirahat, kerja. Asar dia sholat dulu. Gitu. Nah, yang lainnya kan enggak. Allah Akbar langsung beres-beres, pulang. Kalau asarnya jam 2.50, kerjanya berapa jam? Ya. Kalau antum nanti bangun rumah, rumah lagi maksudnya, ya siapkan kain sarung, gitu kan. Siapkan juga alarm untuk tukang sebagian. Ya. Jadi kalau pengen awet duitnya ya orang Sunda tuh rata-rata nggak pelit, ya. Maka itu dikatakan sudah maksimal kerjanya, maka sampai dia bukan cuma keringatnya, tapi bajunya tuh kalau di pers itu sampai mengeluarkan apa? Keringat. Itu asal juga. Cukup dulu ya, panjang. Itulah bahasa Arab banyak kosakatanya. Baik, masuk ke ayat yang pertama. Wal asri, demi masa. Ini kan kosam bersumpah. Ya. Para ulama sepakat kalau sudah kosam, maka objeknya adalah sesuatu yang serius. Ya. Karena dia sudah lewat apa? Sumpah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat yang kedua, setelah bersumpah, innal insana, sesungguhnya manusia, la fi khusrin, sungguh pasti ada di dalam kerugian. Ketika disebutkan innal insan, sesungguhnya manusia, atau ya sesungguhnya manusia, itu yang dimaksud di manusia di sini manusia keumuman atau manusia yang dimaksud dibatasi jenis manusianya. Maknanya dibatasi jenis manusia. Makna dibatasi apa? Manusia yang dimaksud adalah yang sudah balik. Bukan anak-anak yang belum balik. Yang sudah balik. Kenapa? Anak-anak yang sudah balik itu tidak ada taklif kepada mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah Taala. Dia hanya tabi kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Dan kalau melakukan suatu ibadah gitu kan, yang dia belum taklif kepadanya, maka amalnya itu untuk siapa? Kalau benar untuk orang tuanya. Makanya kalau ada Jumatan anak-anak campu itu pada berantem main kuda-kuda, main kebut-kebut pakai sarung, maka orang tuanya gak boleh diem. Ya, harus mengambil alih anak itu. Supaya apa? Kalau dia sholat dengan gerakannya atau ada sesuatu yang dibaca dan benar bacanya, maka pahalanya langsung untuk siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena belum sampai kepadanya taktik untuk ibadah. Maka yang dimaksud innal insan itu bukan seluruh manusia, tapi yang dimaksud manusia yang sudah balik. Kalau dikatakan anak yang kecil, kamu kalau gak sholat rugi. Di mana ruginya anak kecil gak sholat?
Hah? Anak kecil gak ngaji, mana gitu nggak ngaji. Yang gak ibadah itu yang sudah gitu kan. Lafi khusrin, ya. Lafi khusrin, sungguh berada di dalam kerugian. Ini Masya Allah ya, lafi khusrin itu. Kalau dikatakan di dalam, dorfiyah ya, hanya dorof di dalam. Seperti ini, air di dalam gelas. Ya. Air di dalam gelas. Jadi bukan rugi, tapi di dalam kerugian. Ini ya rugi, Bang. Rugi ya. Tapi ini wadahnya. Jadi punya wadah rugi itu. Dan dia berada di dalam kerugian itu. Ya, kalau lam yuqsid, rugi itu punya wadah. Dan orang tersebut ada di dalam wadah itu. Menggambarkan gampang keluar atau sulit keluar. Sulit keluar. Kalau cuma rugi, mungkin yang lainnya enggak. Tapi kalau ada di dalam kerugian, itu beda. Dan Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut lafi khusin berada di dalam kerugian. Dicengkram oleh apa? Kerugian. Ya, subhanallah ini kalimat. Nah, kemudian yang dimaksud khusin ini, ya, khusin ini kerugian itu segala sesuatu yang negatif. Segala sesuatu yang kita tidak sukai dan tidak kita inginkan itu masuk kepada kata khusr, kerugian. Ada contoh gini. Ada ikhwan nikah. Umurnya 20 tahun. Ikhwan, boleh kan? 20 tahun udah boleh belum? Akhwatnya 19 atau 17. Boleh kan? Menurut pemerintah hari ini 18. Katakanlah seperti itu. Awalnya si ikhwan ini tidak mau nikah, Pak. Gak mau nikah karena kata bilang ini nikah masih apa? Nikah muda. Kan anak sekarang liberalnya, iblisnya begitu. Nikah muda nggak boleh, pacaran muda, kan iblis itu. Ya, makanya muncul kan nikah muda nggak mau dia, tapi hamil ketika usia SMP itu bahkan ada yang melahirkan di sekolah itu mau dia. Iblis kan ini. Iblis itu. Makanya yang kayak dulu cari-cari jin tengah malam jam 2, 3 dini hari di kita Indonesia nggak usah. Malam Sabtu, malam Ahad ya. Keluar aja ketemu tuh banyak. Nggak usah pakai Allah itu ketemu. Antum jangan buktikan itu. Cukup kalau jalan pas kebetulan aja. Antum naik flyover tuh itu banyak itu setan. Banyak itu. Kalau malam Ahad tuh nanti tuh banyak itu. Usah pakai diintip, pakai ilmu apa gitu kan, sok-sokan. Nggak usah. Lewat situ aja banyak. Kiri kanan, hadap-hadapan. Paham ya? Jangan observasi, nggak boleh. Buang waktu di situ haram hukumnya. Cukup kalau antum tidak kebetulan, jangan kebetulan, tidak kebetulan. Jangan bilang, karena kebetulan Ustaz, jangan, tidak kebetulan lewat ngelihat. Kan kalau ke jin biasanya katanya kalau kebetulan lu bisa ngelihat gitu kan. Ini jangan kebetulan, tidak kebetulan lewat gitu kan, antum lihat. Kalau ada nggak percaya, foto aja. Nah ini jin zaman modern, setan zaman modern. Itu yang nggak mau nikah muda tapi melahirkan muda banyak. Nah, nikahlah di 20 tahun usia. Setelah nikah dia bilang apa? Kata dia, menyesal. Ini kalimat menyesal itu termasuk kerugian enggak? Apa kata menyesal? Menyesal apa, Ki? Enggak dari dulu. Enggak dari? Maksudnya kan tadi nikah 20 tahun takut ya, tapi setelah nikah menyesal enggak dari dulu. Maksudnya kalau boleh 15 tahun juga dia. Tapi kalimat menyesal ini menunjukkan kerugian. Rugi dong, kenapa? Lah nikah itu ibadah. Lah kalau itu nikah ibadah, kenapa enggak dari dulu? Kan gitu. Rugi enggak? Rugi enggak? Gitu. Jadi khusr itu bukan cuma banyak makna khusr. Antum ibadah misalkan sholat, ya kan? Di masjid. Setiap sholat kok masbuk terus. Rugi kan? Rugi apalagi ada waktu. Kenapa antum paham keutamaan orang yang berada di saf yang pertama? Apalagi berada di belakang imam.
tapi antum tetap memilih berada di belakang, bahkan masuk, maka termasuk lafi khusin. Sungguh dia ada dalam apa? Kerugian. Rugi apa? Rugi tidak mendapatkan keutamaan ibadah. Jangan alhamdulillah Anda sholat setiap hari apa itu? Masbuk terus. Tidak boleh. Dalam fikih al-wazid, sebagaimana menempatkan kata nafkah, ya, yusta'malu wala yusta'malu illa fi khairin, tidak ditempatkan, dipakai kata nafkah itu kecuali dalam perkara yang baik. Tidak boleh ditempatkan untuk selain yang baik. Sama dengan itu, Pak. Masbuk itu karena kerugian tidak boleh ditempatkan dalam sesuatu yang baik. Maksudnya, alhamdulillah, kenapa? Innalillahi mesti. Karena ada waktu yang longgar, tidak ada udur syar'i, tapi tetap memilih masbuk, rugi kan? Ya, kalau memang ada udur syar'i, gitu kan, masbuk gak ada masalah. Hatta cuma mendapat imam sedang apa? Ruku sekalipun Nabi katakan kamu dapat 1 rakaat sholat kan gitu. Tapi tidak diniatkan setiap sholat dapat 1. Orang kita cerdas, manipulasi gitu. Dan itu alhamdulillah yang penting masih sholat. Nah juga. Penting masih yang penting lagi. Ini namanya khusr. Rugi dalam bentuk yang berada di situ. Di dalamnya, dicengkram dengan kerugian. Dia bilang, waktu ini hari libur nih kan, Sabtu yang libur. Kemudian hanya di rumah saja, ada pemberitahuan, ada majelis ilmu, nggak datang. Rugi. Dan ruginya banyak kalau nggak datang ke majelis ilmu kan. Datang di pagi hari yang telah kita bahas ya, dapat pahala sepadan. Seakan-akan dia haji dan umrah kan gitu. Kemudian walaupun antum nggak mencatat itu kan, dibanggakan oleh siapa? Para malaikatnya. Itu nggak berlaku kalau ngaji di rumah, apalagi di rumah tanpa ada udzur nonton TV gitu kan. Nggak dapat apa-apa. Sungguh itu ada dalam apa? Kerugian. Ya. Aneh manusia itu memang. Kalau bisnis itu selain dapat balik modal, pengen dapat untung, ya. Ya, selain dapat untung, pengen dapat apa? Kan balik modal, dapat untung apa lagi? Kalau bonus kan pemberian orang tuh. Ini untung dapat, ya, modal balik, untung dapat, pengen dapat lagi apa? Tambahan tuh makna kalau orang bisnis setelah untungan apa? Margin kan keuntungan juga. Bahasa kerennya margin. Ya bonus tuh dikasih orang, bonus dikasih orang, ya, supaya mendapatkan uang dingin. Ada tuh dibilang uang apa? Dingin. Berarti kan di situ sudah untung, masih uang apa? Panas, Pak. Yang uang dinginnya tuh lebih daripada untung. Kan ada yang kayak begitu, Pak. Ada, ya. Dia jualan buah leci gitu kan. Kemudian karena biar dapat untung dan juga uang dingin, dimodifikasi rambutan, digunting rambutnya, ya kan, seakan-akan leci. Maka dia kasih apa itu? Pang di situ buah leci, karena langka dijualnya mahal. Bukan pengen cuma dapat untung, tapi uang apa tadi? Dingin, uang beli, Pak. Kenapa? Oh jarang leci. Begitu di rumah ini, kok bijinya rambutan. Setelah diselidiki ternyata rambutan, digunting rambutnya. Tahalul akbar namanya. Sampai begini itu ada di perempatan Cendeduk dulu, banyak yang ketipu itu, Pak. Dijualnya malam lagi, kan remeng-remeng, Pak. Apalagi kalau istri antum yang lagi hamil minta, ya sudah itu main hajar aja. Berapa ini? 80.000 dibeli, Pak. Bener, di rumah berantem sama istri kita. Kata suaminya, ini dari tadi leci. Kata bininya, rambutan, Pak. Leci, berantem tuh. Akhirnya suami juga gak mau ngalah egoisnya. Pokoknya saya gak mau tahu. Mau ini rambutan, mau ini leci, pokoknya tertulis di situ leci. Yang salah siapa? Itu kan bisa terjadi, Pak. Ya, ya gak teliti ya. Nah, maknanya seperti itulah kira-kira. Banyaklah di kitab modifikasi. Ya, keserakahan manusia dari mulai pengen balik modal, pengen dapat untung, pengen dapat uang yang dingin. Nah, nanti kalau sudah uang dingin, kemana lari uang dingin itu? Kan biasa itu yang nanya yang para peminjam uang kan begitu kan? Kalau orang-orang Sunda juga biasa gitu. Manawi aya artos tiis. Tiis itu dingin, Pak. Manawi aya artos tiis bari namun sekedap. Itu Pak, itu ada dia tahu kalau artos hangat itu gak mau.
Mesti artus apa? Duit apa? Dingin, duit tiis. Pinjem sama dia. Sabar lami, tuh lami. Samingon. Itu seminggu tuh jangan lupa pas tahun itu, Bang. Yang minjem tuh kalau bilang 1 minggu setahun itu. Itu yang pinjem. Jadi proposal pinjem tuh begitu, loncat. 1 minggu berarti kalau 1 tahun, nggak bayar tuh alamatnya. Nggak bayar. Anak cerita kemarin tentang hal ini. Anak kan iseng aja di status nih. Ya, siapa yang mau nggak besok saya bantu diringankan di akhirat. Itu iseng aja kan. Anak bikin tuh. Mau kata. Terus jawabnya lagi, lunasi utangmu. Anak iseng Pak. Ada yang komen tuh ikhwan kita di HP anak. Ikhlasin aja Ustaz. Wallahi itu udah komen, ikhlasin aja Ustaz itu. Orang ngajarin udah apa ya? Sudah langsung diikhlasin itu. Asli. Terus anak bilang, 150 juta lebih, nggak komen lagi. 150 juta, nggak komen lagi tuh. Makanya jangan terburu-buru kalau mau nasihatin. Ya, ya tuh bilang itu ikhlasinnya Ustaz. Tanya dulu dong, berapa Ustaz? Kan enak gitu kan? Ada komunikasi berapa Ustaz kan enak. Ini mau ikhlasin aja. Belum pernah diutangi 100 juta lebih gitu kan. Ya kalau 50.000 kan nggak usah ditanya ya. Quran tuh ngajarin bukan begitu Pak. Begitu antum pada minjem duit, ya kan? 1 minggu ternyata sudah 1 tahun gitu kan. Belum bayar, bukan langsung diikhlasin kalimatnya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar baru wa anta shaddaqu khairul lakum in kuntum. Kan gitu. Jangan dikit-dikit langsung apa? Ikhlasin ya. Tangguh berita wa in kana dzu usratin. Kalau dia sulit, ya kasih tangguh, Pak. Berapa lama? Terserah. Dia kapan sanggupnya? Setahun lagi, gitu kan? Kalau masih tanya, belum Pak, kasih waktu lagi, setahun lagi, gitu kan? Nah, kalau memang dia menjelaskan, saya nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, tapi ada niat untuk bayar, baru sedekahkan ikhlas. Ini nasihat antum, kalau nanti ada teman antum status begitu, jangan antum hakimi dia, ikhlaskan aja akhi. Coba kalau dia bilang 1 miliar, gimana? Ya kan? Dan tidak sesuai sunnah. Quran yang ngajarin begitu, ya kan? Tidak. Wajib orang yang ngutang itu ngasih tahu kan? Dan kalau sudah jatuh tempo, wajib untuk apa? Nagih. Kenapa? Kalau dia kedudukan orang punya duit dan ada aset yang bisa dijual, menunda-nunda pembayaran maka termasuk keterlibatan. Kan gitu. Anak sampai ketawa, ikhlasin aja Ustaz. Masya Allah. Ikhwan ngajinya di mana? Itu. Udah anak kapok deh nggak mau bikin ya gitu-gitu lagi. Paling iseng aja itu. Karena memang orang janjinya 1 tahun bulan itu kan udah bulan Juli. Karena bilang ini sudah bulan Juli gitu. Kenapa sih lewat status? Karena HP-nya sudah nggak aktif. Ya kan? Siapa tahu saudaranya baca kan gitu kan. Ini usaha Pak. Antum jangan komen kan gitu kan. Kalau antum yang komen ceritanya. Malah langsung suruh ikhlasin. Itu makanya anak berkali-kali di majelis ini gak usah banyak-banyak baca Quran kalau usia ada tua, cukup 1 surah aja. Surah Al-Baqarah. Kenapa? Interaksi kita banyak dengan yang tadi kan. Kalau hafal Baqarah ngerti bagaimana cara utang piutang kan gitu kan. Insyaallah ya. Ini yang 40 ke atas ya. Tapi yang 40 ke bawah juz 30 juz harus ada usaha. Yang 40 ke atas cukup 1 surah saja. Kalau mau nambah 2 surah deh, Al-Baqarah, Ali Imran. Insyaallah itu ya. Setuju gak? Ini yang 40 ke atas. 40 itu usah banyak-banyak. Kasihan, ya kan? Udah umur 40 ke atas. Kalau suruh ngapal banyak surah, kasihan. 2 surah, 1 surah aja cukup. Kurang apa toleransinya? Ya kan? Kurang apa? Guru kan Masya Allah ya kan? Nggak usah banyak-banyak kasihan. Kan alasan gitu, Ustaz. Ngapal surah ini, hafal ini enggak. Makanya kalau sudah di atas 10, jangan banyak-banyak. Cukup 1. Nanti tolong deh ke istri bapak kasih tahu. Tadi belajar gitu suruh hafalin Quran, gak usah banyak-banyak, cukup 1 surah. Kalau istri bilang, sudah, surah apa? Bukan itu yang dimaksud. 1 surah aja. Gimana istrinya jawabannya? Kan interaksi begitu kan muamalah kita yang ada ya. Ya kan? Utang piutang. Kalau gak pinjam
dipinjamkan gitu. Itu ada semua gitu kan. Bahkan itu termasuk ayat yang paling panjang di akhir Al-Baqarah itu. Ya, Masya Allah itu. Jumlahnya begitu supaya tidak bermudah-mudahan tapi sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah petunjuknya kan gitu. Ingetin, tagih gitu kan. Kalau dia misalkan nggak mau bayar tapi punya mobil, kan berkewajiban dia apa? Jual mobilnya untuk bayar utang kan gitu kan. Jangan ya anak ikhlasin aja dia pakai mobil bagus. Dari mana ilmunya? Ya, dari mana ilmu? Ya. Tapi insya Allah antum nggak ada yang utang di sini. Nggak ada ya? Kredit ada yang diutangi ya. Enakan ngutang tapi gak enak diutangi. Baik. Ini makna lafi khusr. Seluruh bentuk yang tidak nyaman, tidak enak, negatif maka disebut khusr. Ada ulama yang mengklasifikasi kata khusr. Yang pertama ada kerugian seseorang. Ini kan tadi nanti ada istisna illal ladzina amanu. Yang rugi itu di 4 episode. Di 4 episode. Episode yang pertama kerugian di dunia. Bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan benar akan mendapatkan kerugian di mana? Di dunia. Ini ada perkataan dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, "Illam takun fi ziyadatin fa anta fi nuqsan." Ini nasihat dalam waktu. Kata Hasan Al-Basri, "Ya Ibnu Adam, illam takun fi ziyadatin fa anta fi nuqsanin." Wahai Bani Adam, dalam isi waktu. Jika Anda dalam waktu itu tidak diisi dengan kebaikan, ya, tidak diisi dengan kebaikan, maka berada dalam ziyadah. Pasti kebaikannya bertambah, ya. Tetapi fa illam takun fi ziyadatin. Kalau memang tidak berada di dalam tambahan, tidak mendapatkan tambahan kebaikan, wa anta fi nuqsanin. Sudah pasti kata atas pasti pada hari itu waktu itu kamu berada di dalam apa? Kerugian. Aneh nuqsan. Ya kan? Mana yang lain? Kalau tidak mengisi waktu dengan kebaikan, pasti posisi si fulan atau antum berada di mana? Keburukan pasti kata Salbas. Ini satu luar biasa. Maka waktu itu isi dengan kebaikan. Kalau tidak, pasti sebaliknya berada di dalam keburukan. Oleh karena itu, pertama, khasar, kerugian yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak mengisi waktu, kerugian di dunia. Ini juga termasuk nasihat beliau yang sangat masyhur. Ya, kata beliau, min jaza wa min jazail hasanah al hasanatu ba'da wa min uqubati sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Balasan kebaikan akan melahirkan kebaikan dan balasan keburukan akan melahirkan keburukan. Ketika hidup berinteraksi di dunia, Pak, ketika tidak melakukan kebaikan berarti kan keburukan, maka keburukan akan melahirkan keburukan sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan. Itu pasti. Itu pasti. Ini termasuk apa? Khusr, kerugian, Pak. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan tambahan kebaikan. Bahkan kalau tidak melakukan kebaikan sama sekali, yang ada kebaikan akan habis terkikis dengan apa? Keburukan. Bukankah kita paham di dalam kitab Tauhid bahwa ada satu amalan, wal'iyadzubillah, amalan tersebut bukan mengurangi tapi menghapus habis semuanya kebaikan. Apa itu? Syirik. Syirik. Ya, bukan mengurangi tapi syirik itu menghapus, melebur. Habitu ta'amaluhu, dia hapus semua amalnya. Tetapi kalau diisi dengan kebaikan kan bertambah kebaikan. Ini kerugian di mana? Di dunia. Ya. Dan ini kerugian biasa gimana nih kalau anak tanya tentang walasi ini? Kalau usia-usia masih muda sebelum masuk waktu asar, ada gak rasa penyesalan itu? Kapan muncul penyesalan itu? Ketika di dunia. Kapan munculnya? Sering muncul penyesalan ketika di dunia. Kapan? Ketika kita sudah tua. Gitu. Tapi kalau masih muda, tidur min zaman, sepanjang waktu tidur gak pernah nyesal, Pak. Tapi kapan ketemu penyesalannya? Kalau sudah waktu asar, sudah masa tuh, banyak bilang, coba kalau nggak dari dulu belajar. Kan gitu kan? Yang sekarang sudah setua gini, gitu kan? Mau belajar juga jauh nggak bisa jalan. Sudah jalan ke tempat lama juga nggak kuat. Ya, sudah kuat dan jauh juga telinganya kurang dengar. Telinga kurang dengar, matanya kurang. Ya namanya sudah suyuh, sudah ajuz. Ya begitu, Pak.
Sehingga dia mengatakan, nyesel. Coba kalau belajar tuh ketika, gitu ya. Bahkan ada yang umurnya 80 baru Iqra 1. 80 Iqra, dia misal, saya nyesel, Ustaz, nyesel. Padahal dulu kata dia, yang belajar ngaji itu, langgar itu berada di depan rumah. Tapi gak pernah tertarik belajar di langgar itu. Sekarang nyesel ya, kata dia. Kalau dulu belajar, saya mungkin sekarang bukan yang belajar, tapi yang mengajar. Penyesalan datang di hari. Jadi anak-anak muda tuh jangan malas, isi waktu. Ya, supaya tidak apa? Menyesal di dunia. Itu di dunia sudah nyesel, bagaimana besok di akhirat. Yang punya duit, Pak, yang banyak duit, ada penyesalan nggak di dunia? Ada. Ya, ada, Pak. Begitu dia sakit parah gitu kan, hartanya habis dipakai berobat. Yang dulunya mungkin dipakai naik haji berpuluh-puluh kali kalau bisa tuh gak habis, Pak. Tapi Allah uji dengan penyakit, habis hartanya. Berangkat haji tidak, untuk belajar agama tidak, dan dia masih hidup dalam keadaan menderita. Dia bilang apa? Nyesel. Dulu lagi banyak duit, gak mau duit dibelanjakan di jalan Allah. Sekarang pengen belanja di jalan Allah, tapi gak punya. Nyesel. Ya. Masih bisa ini ya, diusahakan nggak penyesalan di dunia? Masih bisa diobatin ya? Sih. Tapi kalau penyesalan di episode yang berikutnya, enggak. Ya. Tapi kalau orang banyak nyesal di dunia kan, ya rugi gitu kan. Hidupnya berarti jangan sampai termasuk yang nyesel gitu ya. Cuma tuh kalau belajar ngaji dari kecil kan sudah 30 juz, bukan juz 30. Ya. Belajar Ustaz dari kecil, mungkin metode yang kurang tepat, gitu kan? Entah metode yang kurang tepat atau antumnya baperan. Karena bapak orang setiap ketemu guru yang ngajar agak galak, pindah guru. Ketemu lagi guru yang agak galak. Ini selama hidup gurunya ratusan, Pak, tapi semua pindahnya karena ngambek sama gurunya. Kan beda. Dulu Imam Bukhari, Imam Syafi'i gurunya puluhan juga. Tetapi mereka takdim, ya kan? Pindah ke guru yang lain ketika memang diizinkan oleh gurunya pindah. Ini enggak, gurunya enggak izin pindah. Dia lari karena dirasa gurunya galak. Itu yang menyebabkan juz 30 enggak hafalnya, bukan yang di sini. Itu yang di sana, Tangerang gitu ya. Kan gitu ya. Padahal dulu guru ngaji pakai apa? Pakai rotan, pakai bambu kan gitu kan. Kalau Bab Nadofah itu diperiksa nih kuku kita pakai pensil, pancepin ke dalam, cep, kukunya dikit, bilangnya segini, bohong juga tuh guru dulu. Ya, tapi kita nurut cara, memang harus bersih, jangan ada kuku sedikit pun para laki-laki tuh, jangan. Karena ada ustaz kukunya malah banyak. Itu ngajarin demikian, ya, supaya tidak menyesal di dunia. Itu episode pertama. Kedua, menyesal ketika sakaratul maut. Ya, ini juga banyak. Menyesal ketika sakaratul maut. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idinil. Dan itu komunikasi antara siapa? Malaikat dengan orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Kalla idza balagatit taraq. Ya, tidak demikian. Apabila ruh sudah sampai rongkongan. Wakila, dan dikatakan kepada siapa? Orang yang sedang sakaratul maut itu, manro, ya, bukan siapa yang merokok. Manro, siapa yang bisa menghentikan ruh ini nggak sampai keluar, ya, nggak sampai keluar. Ini komunikasi, Pak. Berarti kan tahu betul bahwa dia sedang apa? Sakaratul maut, dia komunikasi. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia juga punya keyakinan bahwa annahu, sesungguhnya itu dia itu al-firaq, yaitu waktu berpisah, firaq. Pakai kop untuk firaq. Ya kan? Waktu itu berpisah. Orang Sunda kalau cerai itu namanya pirang. Rantos dipirang, berarti udah dicerai, ditalak. Ya. Baru proses berikutnya, wal tafati saqu bisaq ila rabbika yaumadin, masa baru kakinya jemari-jemari itu saling bertautan satu sama lain. Meregang, menahan sakitnya apa? Nazanya sakaratul.
Disitulah terbayang. Kenapa? Karena di hadis lain, Pak, tidak ada satu orang pun yang sedang mengalami sakaratul maut kecuali malaikat memberikan kabar kepadanya. Apakah dia kelak akan menjadi penghuni surga atau penghuni? Disitulah penyesalan yang luar biasa dan menyesal ketika sakaratul maut, menyesal yang sudah tidak ada lagi gunanya. Manusia terlaknat di kolong bumi ini juga pernah menyesali ketika detik-detik datangnya Adam ketika sakaratul maut. Siapa itu? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Dia mengatakan amanat Bani Israil. Ya, ketika sudah sampai di sini nih, tenggelam itu, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi keberimanannya Firaun tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah apa? Pada detik-detik sakaratul, ini penyesalan yang luar biasa. Ya, yang di situ namanya anak, namanya istri, semua harta tidak bisa menolong seseorang ketika sudah sampai kepada waktu sakaratul maut. Hanya yang ada adalah penyesalan yang tidak berguna lagi. Ini namanya khusar yang kedua. Ya, insyaallah pasti sakaratul maut enggak? Pasti ya? Pasti. Ya, anak antum pasti. Pasti itu semua ngalamin sakaratul maut. Karena juga yang telah kita bahas di At-Tadhkirah, kematian itu tidak menunggu kita senang, juga kok kematian itu tidak kompromi kita sedang susah, ya kan? Dan kematian itu yang jelas ada kematian yang memang tanpa sebab yang jelas. Tanpa sebab yang sehat, walafiat tiba-tiba meninggal. Ya, yang sakit berpuluh-puluh tahun masih dalam keadaan sakitnya. Maka ini akidah yang mesti kita bangun. Ya, ini apa? Tugas kita adalah ridho atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang takut kematian, nah, tetapi takut kematian yang membawa kita untuk beramal untuk bekal kematian, bukan takut hanya sekedar takut. Karena takut yang tidak dibarengi dengan amal itu dusta. Takut yang tidak dibarengi dengan amal dusta. Ya, harus takut yang dibarengi dengan amal. Yang ketiga atau episode ketiga, penyesalan yang terjadi di alam kubur. Sebagaimana hadis yang sahih dalam sahihain ketika Nabi Mi'raj. Ya, Nabi diperlihatkan kepada seseorang yang apa namanya? Dia menyeberang sungai. Kemudian di seberang sana itu sudah ada nampak satu orang yang sedang memegang batu. Kemudian dia sampailah ke seberang sana, kemudian langsung kepalanya dipukul batu ya sampai pecah dan mulutnya itu dia apa? Dimasukin batu. Kemudian dia sampai lagi ke ujung, berenang lagi, Pak. Berenang lagi, nyamperin lagi. Sama dilakukan terus-menerus seperti itu. Maka ketika Nabi bertanya kepada Jibril, dia menjawab, itu dia adalah siksaan yang Allah berikan kepada para pemakan harta riba. Para pemakan riba. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang pemakan riba akan dibangkitkan di kubur kalimat jinun, seperti orang apa? Gila. Ya, seperti orang ayat kesurupan. Kenapa? Karena mereka mengatakan tentang apa? Innamal bai'u mithl riba. Kata mereka, jual beli itu sama seperti apa? Riba. Wa halallahu al-bai', padahal Allah wa halalul bai' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan dibangkitkan orang-orang pemakan riba itu di kubur kecuali bangkitnya dalam kondisi apa? Seperti orang yang ayan kesurupan. Orang kesurupan kayak apa? Ngomongnya jelas enggak? Jelas. Enggak jelas. Penglihatannya enggak jelas. Jalannya enggak jelas. Tergantung kata Mbah Dukun itu yang merasukinya. Bayangin coba. Yang merasukinya harta haram gimana tuh bangkitnya? Ya, itulah pemakan riba. Dan ini penyesalan yang akan berikan. Kenapa? Karena mereka disiksa di mana? Di kubur. Belum nanti berenang di darah. Belum digencet dengan apa? Tanah yang ada di kubur. Sudah bangkit dalam keadaan gila, digencet dengan tanah kubur sampai hancur badannya kan, tetapi tidak mati-mati. Walniyatubillah. Ini akan terjadi penyesalan-penyesalan di kubur. Yang paling ringan bagi siapa? Orang-orang yang buang hajat tidak apa? Bersuci. Itu juga akan menjadi penyesalan. Sehingga diadab oleh siapa? Rabbul Alamin di mana?
Dikubur. Hadisnya masyhur. Bukan diadab karena perkara besar kata Nabi, tapi diadab dengan perkara yang ringan. Ya, hati-hati ya. Insya Allah kalau antum aman lah. Sekalipun bawa mobil, sekalipun bawa, karena tidak ada alasan untuk tidak bersuci, ya kan? Kalau nggak ada air ya istinja, ya kan? Sekarang ada tisu, ya kan? Nanti cari di jalan ada apa? Batu kan gitu kan? Kalau nggak ada air itu, ada lagi apa? Dedaunan gitu kan? Maka kalau di mobil tuh pertama tisu udah pasti ada, tisu kering, tisu basah. Yang kedua apa? Emergency. Sejadah harus ada di mobil, harus ada sejadah, kain sarung. Kalau peci nggak usah dah, ya kan? Sholat nggak pakai peci juga nggak ada masalah. Itu yang emergency. Air itu selain untuk minum juga untuk apa? Berwudu. Gitu. Kan kita belajar fikihnya bagaimana aqua yang hanya 250 mili itu bisa wudu 4 orang dengan aqua. Masya Allah pelajari fikihnya. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak ibadah. Kenapa? Karena Rabbul Alamin menciptakan kita untuk beribadah dimanapun tempat, dalam kondisi apapun tetap wajib apa? Beribadah. Baik sempurna ataupun caranya tidak sempurna. Kalau sudah sesuai tuntunannya, pasti sempurna. Ini di mobil, di motor yang ada makanan. Kemanapun wajib adanya apa? Lontong sama gorengan itu wajib, Pak. Sejadah gak wajib, bahkan Quran pun gak wajib. Quran gak ada di mobil, Pak. Sejadah gak ada. Lontong sayur sama lontong sayur. Lontong apa ini? Ya, lontong biasa sayur ya. Sama gorengan wajib, dibilangnya wajib itu ya. Ya, itu paham aja loh. Kalau jalan itu safar itu yang banyak tuh alat ibadah atau makanan? Makanan itu, Pak. Kalau perempuan ditambah dengan kosmetik. Tambah dengan kosmetik. Giliran sholat aja kan di rest area marah-marah sama yang punya musola, mau kena sudah pada hitam, sarung sudah kepet sarung, nah, antum kenapa nggak bawa? Kan gitu kan? Cari solusi dong, jangan cari masalah kan? Itu sudah masalah, antum tambah masalah. Rest area punya siapa? Musola punya siapa? Antum cuma mampir, marah-marah di situ. Apa? Kalau itu siapkan di mobil sejadah 10. Kenapa 10, Pak? Yang satu antum pakai, yang beberapanya infakkan tuh di masjid. Kan nggak marah lagi, kan gitu kan? Antum termasuk yang infak apa yang marah? Marah ya? Yang udah ngaji sunnah kok marah ya? Yang infak dong yang marah, itu perlunya. Bawa makanan, sampahnya dibuang di tong sampah orang lagi. Cerita. Pastikan kalau bawa sampah itu kembali sampah dibawa, dibuang di tong sampah. Kita pastikan kehalalannya, kenapa kita bayar. Gitu kan? Itu juga bayar, tapi yang bayar orang lain. Ini udah ngaji kok pengen gampang loh. Gitu ya? Itu penyesalan di mana tadi? Rubuh. Episode yang keempat. Penyesalan di neraka. Ayatnya banyak sekali. Penyesalan di mana? Di neraka. Dan kalimat redaksi di Quran, Masya Allah, dahsyat-dahsyat. Misalkan di surah Fatir. Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا Rabbana akhrijna na'man sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wa hum yastarihun, dan mereka berteriak. Kalau sorihun itu bukan lagi munada, panggilannya kalau munada biasa. Nada, munadin biasa, tapi kalau dari soroha ini lain. Dia sudah lebih ngegas sedikit. Di mana? Di dalam neraka. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkanlah kami. Untuk apa sih? Na'mal solihah. Dia berjanji untuk beramal. Bahkan dia waktu itu sadar, Pak. Apa sadarnya? Kata dia, "Ghairon ladikuna nama." Tidak seperti apa yang pernah saya lakukan. Itu dari dunia gak pernah sadar tuh, Pak. Gak pernah sadar, Pak. Ini bid'ah, Pak. Gak sadar itu, Pak. Bahkan ketika dikatakan bid'ah, dia mengatakan apa? Kan hasanah. Ketika dikatakan bid'ah, dia bilang apa? Sana. Besok di akhirat apa dia bilang? Saya bener ngaku deh. Janji. Enggak sih, enggak berjanji. Ya, mau beramal tidak seperti apa yang telah disadarkan dia. Sadar sesadar-sadar. Ya, ghairul yakuna na'mal. Allah jawab enggak? Jawab. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirikum.
bukankah kami telah panjangkan umur kalian? Ingat ya, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, dipanjangkan umur umat Islam itu adalah 40 tahun. Jadi kalau sudah umurnya 40 tahun, nanti Allah gak mau jawab tuh. Lewat 40, kenapa? Karena Allah sudah panjangkan umurnya. Ya, awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fi. Bahkan Allah datangkan orang-orang yang memberikan apa? Peringatkan. Bahkan bukan cuma wajah aku menadir, dan Allah kirim para delegasi. Kok masih gak sadar? Ya, para delegasi kok masih gak? Malah minta di neraka, minta apa? Keluar sebentar saja. Dulu lama loh, 40 tahun kok gak sadar-sadar. Bahkan sudah datang delegasi. Uban itu delegasi. Ya kan? Gak di kepala, di kumis, di jenggot, di bulu betis. Itu sudah delegasi semua. Biasanya kalau delegasi apa namanya itu, untuk negara itu misalkan di kedutaan kan cuma 2-3 orang. Ini nggak kehitung. Ya. Maaf yang sebelah kiri. Delegasi juga nggak kehitung gitu. Yang jenggotnya masih 10 ya. Yang hitamnya apa? Berarti kan putih banyak, itu delegasi semua tuh. Ya, kemudian gigi. Ya kan? Sudah pada apa? Ompong, Pak. Kalau nggak ompong dipastikan giginya apa? Palsu, Pak. Ya kan? Ya, kamar mandi tinggi dikit aja mau turun kayaknya belerangan. Sampai dihitung 1, 2, 3. Itu tandanya ada delegasi, Pak. Ya kan? Ujuk-ujuk besok minta apa? Dikeluarkan sebentar. Ingin apa? Beramal. Itu menunjukkan apa? Penyesalan. Penyesalan. Walhamdulillah. Maka penyesalan hari ini sebelum datang hari penyesalan. Jadi penyesalan yang paling baik adalah menyesal di awal, jangan menyesal di akhir. Kan biasanya kata nyesal itu di mana? Maka mulai hari ini yang paham sunnah, menyesallah di awal, jangan menyesal di akhir. Insya Allah ya, sesali hari ini. Kalau nggak bisa beramal soleh, sesali. Jangan menyesal besok ketika dia audit. Ya, karena menyesal hari ini selalu bermanfaat. Tapi kalau menyesal besok tidak bermanfaat. Nah, itu 4 dulu deh. Ya, lafi khusin. Lalu Allah jelaskan, illalladzina, dari orang yang sudah kena taklif ibadah itu menyesal ada dalam lingkaran kerugian, kecuali orang-orang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dan memenuhi rukun-rukun keberimanannya. Yakni apa? Keyakinannya, ucapannya, perbuatannya. Ya. Itu 3 rukunnya dipenuhi, Pak. Kenapa dikatakan 3 rukun dipenuhi? Karena Fir'aun pun juga secara lisan beriman. Mengakui rububiyahnya Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara i'tiqadi dan secara jawari amal, Fir'aun tidak beriman. Maka tidak boleh keberimanan seperti imannya Fir'aun. Keberimanan seseorang seperti imannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi keberimanan adalah yang memenuhi rukun iman. Baik itu ucapan, perbuatan, dan juga hati. Gitu ya. Nah, iman. Wa amilus soleh. Dan dia wa amilu dulu. Produknya wa amilu dan dia beramal. Beramal itu berarti kan energi, daya. Action. Kan? Amal itu action kan? Amal. Nah, kalimat amal secara umum, Pak, seseorang bisa beramal dengan fisiknya. Bisa beramal dengan hatinya. Bisa beramal dengan akalnya. Bisa beramal dengan ilmunya. Bisa beramal dengan kekuatannya. Ini amal. Ini secara umum. Manusia itu ditakdirkan secara umum mesti bergerak. Saya ulangi. Manusia ditakdirkan secara umum beramal. Secara umum. Maksudnya apa? Bergerak. Makanya kan ada orang Jakarta tuh bilang gini. Dia mah kerjaannya tidur. Itu kan amal juga dia. Ya, beramal kan? Tapi amalannya apa tadi? Kerjaannya kerja juga kan? Tapi dia mah kerjaannya ngomongin orang, kerja juga itu. Tapi ngomongin orang. Dia mah kerjaannya ngusuk, mancing. Ya ngusuk kan? Mancing gitu kan? Dia kerjaan juga.
Jadi semuanya orang tuh ada amalnya, Bang. Makanya Allah tambah dengan as-soleh. Bukan sekedar beramal orang beriman itu, tapi amalnya mesti apa? Soleh. Solihat itu secara umum begini, Pak. Tepat waktunya, tepat ukurannya, tepat kadarnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru termasuk amal soleh. Kita ulangi ya. Tepat apanya? Ukurannya, tepat waktunya, tepat kadarnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu disebut apa? Nah, secara ilmiahnya ikhlas dan mutabah. Secara ilmiahnya ikhlas dan mutabah. Secara umumnya disebut amal soleh tepat waktunya. Contoh gini, antum sholat duhur jam 11 hari ini, amal soleh bukan? Tapi beramal kan? Beramal tapi belum soleh, ya kan? Antum mau puasa Senin Kemis, tapi Selasa puasanya. Beramal juga? Beramal, soleh enggak? Enggak, kenapa? Waktunya tidak tepat. Sholat duhur antum, Pak. Sholat, ya kan? Sesuai waktunya. Tetapi cuma 1 rakaat. Soleh bukan? Enggak soleh. Enggak tepat apanya? Kadarnya. Tidak sesuai dengan syariat. Maka tidak hanya selalu amanu wa amilu, tapi amanu wa amilu as-soleh. Yakni ikhlas dan tabah. Dan ini perlu ngaji supaya amal kita itu as-solihat. Itu kan kenapa? Kalau nggak ngaji, belum tentu amal kita masuk kepada mana? As-solihat. Kenapa? Karena soleh ini ukurannya bukan kita mengada-ngada, tapi sudah Allah utus seorang manusia yang paripurna, yakni Rasulullah SAW. Dan kita hanya apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu. Itu saja. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Selesai. Baru itu amanu wa amilu as-soleh. Anak nanya sama antum gini tentang amal soleh. Selama ini antum ngasih nafkah sama istri? Berapa ngasih nafkah sama istri? Hah? Gak usah malu-malu. Berapa? Berapa? Sesuai dengan kemampuan. Nah, apa yang dimaksud di situ? Makan. Apa lagi? Pakaian. Apa lagi? Tempat tinggal. Padahal dalam fikih dikatakan wa tawabi'uha, dan semua keturunannya dari itu. Kalau dikatakan hutan, makanan pokok, berarti kan kalau antum sebetulnya kalau mengamalkan hanya itu, cukup dong ngasih istri nafkah itu kasih beras saja. Kasih beras itu cukup. Tapi ma'ruf gak? Tidak ma'ruf. Berarti kalau sudah dikatakan kasih makanan pokok, wa tawabi'uha, dan keturunannya. Apa itu? Ya harus ada minyak, harus ada lauk, lauk kan gitu kan? Ada gasnya juga. Itu nafkah antum. Termasuk dolim suami kalau ngasih beras doang, ikan doang, tapi gas suruh beli sendiri. Dolim tuh. Ini kedengeran gak para akhwati? Jangan mau dibohongin sama suami. Jangan mau dilobi. Gas dari anti aja. Jangan bilang, ini nafkah gas, beli dari uang suami. Itu nafkah. Ya, sehingga kata Nabi, ya berilah dia makan. Idza ta'imta, apabila antum makan. Nafkah urutannya adalah suami dulu, baru istri itu dikasih makan kalau suaminya makan gitu. Makanya para suami yang makan dimanapun wajib istri pun juga makan. Termasuk suami yang dolim, kalau dia cerita makan di restoran yang mana, tapi istrinya nggak diajak makan. Ayo, aku. Ya kan? Apabila makan, dia juga harus makan. Jadi suami datang ke rumah cerita tadi makan enak, itu dolim, Pak. Kenapa? Kata Nabi, kalau kamu makan, istri harus makan. Kan gitu dibawain. Tokol tak gitu. Tapi bukan berarti antum sampai rumah jangan diem-diem aja, ya. Padahal udah makan. Itu pasti Allah buka. Antum tiba-tiba sendawa terus. Katanya, oh enak nih makanannya apa? Kakap ini. Nah, antum baru kebuka. Oh diem-diem ternyata tadi makan juga nih. Dosa itu. Itu namanya dzulmul ibad. Pokoknya tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu nafkah loh.
Kemudian lanjutannya, ya kata Nabi, apabila antum beli pakaian, maka istri pun juga kasih. Artinya antum harus cerdas para laki-laki, ya. Kalau antum beli pakaian saja, istri belikan pakaian. Tapi kalau antum nggak beli pakaian, cukup yang ada. Istri jangan dibelikan. Ini kalau nak beli cerita nafkah. Paham nggak kira-kira? Yang ini enak ya? Enak. Ya kan? Kalau antum beli baju, baru istri di. Kalau antum nggak beli baju, istri nggak usah, Pak. Nggak usah. Itu kalau cerita nafkah. Nah, kalau antum tetap belikan, berarti bukan nafkah, tapi sodako. Maka. Tenang, akhwat dibela juga. Sodako. Masya Allah ya. Itu sodako. Paham nggak kira-kira nafkah itu? Tapi sudah diamalkan begitu, Pak? Enggak. Jangan-jangan nggak adil loh. Ya. Beli-beli. Makanya yang ahsan itu, ya, karena dia kasih makan, kasih pakaian, tempat tinggal, isi antum itu memang kalau beli pakaian jangan dikasih duitnya, tapi antum ajak bersama antum biar dia bebas, karena ma'ruf harus senang. Ya, kata para ulama, nafkah itu harus dia senang, dia sejahtera, dia bahagia sesuai kemampuannya. Jadi yang enak itu kalau mau beli baju bawa dia ke Tanah Abang, ke pasar Cipulir, kemana, biarkan dia milih sendiri. Nah, gitu caranya. Jangan dipegangin terus tangannya. Lepas. Ini sepele tapi kan hukumnya kiswatu nafkah itu wajib. Dalil Qur'annya, dari sunnahnya, ya kan? Sebagaimana perkataan siapa Aisyah mengatakan, kata Aisyah, dia cerita Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW. Hindun punya suami bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu seorang suami yang royal tapi pelit terhadap istri dan anaknya. Royal dia tapi pelit terhadap istri dan dia bilang Hindun kepada Rasulullah, pada suatu saat aku ambil tuh duit dari dompetnya sampai sepengetahuan Sufyan tadi. Apakah boleh? Apa kata Nabi? Budi, kata Nabi, ambillah bil ma'ruf ma yakfiki wa waladiki. Ambil secara ma'ruf apa yang kira-kira cukup untuk kamu dan juga cukup untuk anak kamu. Itu dalilnya para istri itu boleh mencuri uang suami di dompet ataupun di jok motor. Tolong dicatat yang akhwat ini, yang ini ya. Itu dari Aisyah yang mengadu Hindun, suami Hindun siapa tadi? Nah itu anti catat ini. Ya, suami yang mana tadi? Royal, tapi pelit sama siapa? Istri dan anak. Boleh uangnya nih. Maka antum jangan bilang di rumah ada tuyul, jangan. Jangan. Ya kasihan betul istri sendiri dibilang apa? Tuyul jangan. Atau antum tuyul syar'i gitu kan? Tidak ada juga. Saya tidak, biarin saja sedekah. Ini hal yang tabu, tapi memang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kenapa? Sahabiah itu pengen kepastian. Kenapa? Mereka paham betul berkahnya hidup itu dengan halal, Pak. Sehingga kalau ada terjadi sekalipun emergensi, beliau tanya kepada Rasul, halal apa enggak, boleh apa enggak? Gitu ya. Isi yang sekarang tuh mungkin, Pak. Ya mungkin. Kalau dia nemu duit ketika nyuci celana suami, nggak tahu bilang apa enggak. Hah? Bilang. Bilang tuh kalau yang biru, yang merah, atau yang mana? Begitu nyuci kan, ya kan? Raba dulu tuh celana itu, keluar tuh ada yang merah. Alhamdulillah. Bilang, Pak, tadi nyuci nih dapat yang merah gitu kan. Kira-kira kalau istri bilang itu, atau disodakokan atau ambil? Diambil. Diambil lagi, udah biar jangan dicuci di celananya. Katanya diambil lagi gitu kan. Kasihan udah capek-capek, sedekahin aja. Udah, karena anti yang nyuci, anti yang nemu, jangan dibilang harta karun karena di rumah, tapi ini adalah rezeki untuk, wah, Masya Allah, itu suami luar biasa. Kayaknya antum bukan begitu insya Allah ya. Tapi setelah itu besoknya antum periksa juga itu celana kalau mau nyuci dibersihkan dulu tuh. Masya Allah, ini nafkah. Nah ini namanya tadi baru solihah. Karena Nabi demikian. Kalau tidak kan baru wa amilu kan, tapi tidak as. Pastikan semua kita mesti amanu wa amilus solih. Paham ya gini ya? Paham. Ayat berikutnya watawa sobil haq. Dan kewajiban yang tidak akan merugi di dalam kerugian adalah orang-orang yang tawasaw. Berarti kan saling menasihati bil haqqi ay bil ilmi.
Maknanya dalam ajalan kasih juga bil haqqi, maknanya kebenaran itu adalah ilmu. Kenapa? Kata para ulama, karena tidak mungkin dikatakan suatu kebenaran kalau tidak sesuai dengan ilmu. Maka al-haq di sini maknanya adalah al-ilmu. Ini saling menasihati. Ada pengajian, ada pengajian. Ya kan? Saling menasihati. Saling memberikan informasi. Ya kan? Kalau punya ilmu, belum benar nasihati. Dalam rangka menasihati. Bukan untuk merendahkan dan juga bukan untuk tajassus. Hati-hati. Ya, bukan untuk merendahkan dan juga bukan untuk tajassus. Mencari-cari korek-korek kekurangan. Bukan. Tapi untuk saling menasihati seputar apa? Ilmu. Ikhwah, akhi. Mohon maaf, ajak berdua. Ini menurut sunnah bukan begini, menurut dalil bukan begini. Dengan cara yang bagus, yang baik, hafana. Maksudnya apa? Mungkin antum punya dalil tentang hal ini. Ajukan untuk. Jangan langsung dipatahkan. Antum salah nih, dalil. Jangan dulu. Kenapa dikatakan dengan ilmu, Pak? Gini. Kalau antum sudah selesai bab Fadhailut Tauhid, tentang keutamaan tauhid, di situ kan ada Nabi Musa minta untuk diajarkan sebuah kalimat yang bagaimana cara mengingat Allah dan juga berdoa. Adzukuruka wa atubu bi. Berzikir mengingatmu dan berdoa dengannya. Lalu Allah katakan kul la ilaha. Nabi Musa masih komentar, kata Musa, ini tuh semuanya sudah tahu. Ya, sudah tahu semua kalimatnya. Bagaimana supaya aku bisa berdoa dengannya dan mengingat engkau dengannya? Tetap Allah katakan kul la ilaha. Ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan bahwa ternyata Allah tidak memberikan ilmu kepada semua nabi. Ada ilmu yang tersembunyi di sebagian nabi. Ternyata Nabi Musa tidak mengetahui keutamaan apa tadi? Tauhid. Kenapa harus watawasau? Maknanya begini, ya. Apa yang anak tahu itu, maka belum tentu juga antum tahu. Dan mana yang antum tahu, belum tentu juga anak tahu. Ini mana watawa. Maka kalau ada kaidah begini, jadi orang tuh selalu belajar. Dalam ayat ini mengatakan, bukan hanya belajar, jadi orang harus belajar dan mau mengajar. Ini namanya watawa, mau belajar dan mau. Kenapa kecenderungan orang hanya mau mengajar, tapi tidak mau belajar? Pada watawa sobil hak. Itu, paham gak kira-kira? Ya, dan itu berlaku juga pada siapa? Para nabi, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ya, sekali lagi apa yang anak tahu, itu kan? Belum tentu antum tahu. Dan apa yang antum tahu juga, maka anak belum tentu. Itu namanya perlunya watawa sobilah. Saling menasihati seputar ilmu. Tidak mungkin anak tahu semua. Dan juga gak mungkin antum tahu semua. Para sahabat, para salafus saleh juga, mereka ada bidangnya ilmu masing-masing. Ada bidangnya yang paham tafsir, ada yang paham ilmu faraid, gitu kan? Ada yang paham ilmu fiqih, gitu kan? Semua, nggak semuanya satu sahabat paham. Enggak, Pak. Kalau cuma mengerti sedikit-sedikit, sahabat itu iya. Tapi kalau semua, enggak. Makanya itu juga ilmu antum. Jangan menuntut ustadz antum itu mengerti semuanya. Jangan. Ya, saya ingin belajar sama ustadz itu pokoknya yang semua dia tahu. Malaikat pun nggak begitu. Ya kan? Bukankah di awal Baqarah malaikat berkata ketika didiskusikan dengan siapa Adam, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku tidak maha suci engkau. La ilma lana, aku tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Ini malah antum menuntut gurunya tuh semua dari mulai yang gaib, yang enggak gaib sampai yang gaib. Guru uka-uka ya. Jadi antum nggak boleh begitu sama guru, sama ustaz, ya. Berikan udzur. Dan kalau mau juga menasehatinya, jangan di depannya, ya. Langsung datang dan berikan udzur dulu. Jangan, Ustaz ini keliru. Jangan begitu. Ustaz, apa nih? Ada dalil nggak tentang ini kayak begini? Ajukan udzur. Itu bijak dan itu murid yang cakep gitu. Paham nggak? Makanya perlu belajar tafsir begitu, supaya kita lebih beradab, ya, lebih beradab. Karena memang setan itu mengajak kita apa? Al-ajalah, selalu ingin apa? Tergesa, tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa mengatakan salah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa yang saya tahu belum tentu antum tahu. Dan apa yang antum tahu juga belum tentu anak tahu. Kalau itu seperti kebalikannya, mampu mukhalafahnya, maka nggak ada ayat wa tawasobilah. Selesai. Begitu. Paham ya? Insyaallah. Jadi lebih apa hari ini? Lebih menjadi para thalabul ilmi sejati. Yang apa? Mau belajar dan mau
Yang terakhir, watawasau bisabr, samalah saling menasihati dalam ilmu dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Dan ini penting dijadikan sebagai perisai dalam jiwa kita, ilmu hati, yakni as-sabr. Yani as-sabr. Di atasnya sabar, ridho. Ya, di atasnya sabar, ridho. Ridho baru sabar. Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ridho itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Karena orang ridho pasti sabar, orang sabar belum tentu ridho. Ini bisa diuji ini, kalimat ini. Kalau Anda lanjutin ngaji sampai jam 1, antum sabar, tapi belum tentu. Antum belum pulang nih, sabar aja lah, gitu. Sabar aja. Betul itu. Tapi ridho itu selesai, gitu ya. Maka di sini tingkat yang apa namanya, sabar yang luar biasa. Dan Allah memang perintahkan dengan ini, wasta'inu bisabri wassalat. Tetap didahulukan sabar dulu, baru kemudian sholat gitu. Sholat yang tanpa sabar rusak, ya. Dan orang sabar gak sholat, gak sabar juga. Kan gitu ya. Maka ini harus saling menasihatkan, tetapi semua ini harus kembali kepada diri kita sendiri. Tidak boleh sabar ini, Pak, hanya menasihati aja. Tapi terlebih dahulu kita harus sabar sehingga terungkap, terrealisasi makna sabar ini, ungkapannya dari orang-orang yang sabar. Anda ulangi. Harus keluar makna nasihat sabar ini dari orang yang terlebih dahulu sabar. Jangan sampai keluar makna sabar dari orang-orang yang gak sabar. Pernah gak begitu, Pak? Anak minta duit, masih kecil. Udah minta duit, nangis lagi. Gak cukup sekali mintanya. Antum bilang apa? Sabar. Sabar dengan sabar atau sabar dengan marah? Eh? Yang selama ini, sabar dengan sabar atau sabar dengan marah? Nah, berarti kan sabar ini harus ibda binafsik. Awali dengan dirimu sendiri. Sehingga keluar kalimat sabar itu dari ahli ilmu, dari ahli hikmah. Sehingga betul, masuklah ke orang. Kenapa dia mengatakan sabar? Memang dari orang yang selama ini sabar. Insyaallah ya. Mulai hari kapan, Pak, sabar berkomunikasi dengan istri? Dari dulu sabar. Jadi kalau istri marah, antum milih apa? Ngomong apa diem? Benar. Ya, Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu bab akhir dalam kitab Al-Adabul Mufrad, maka Nabi menasihatkan, kalau marah, orang marah suruh tahu. Tapi tata cara marah itu bagaimana? Kalau ada orang marah, maka kata Nabi, marah yang benar itu adalah kalau kita marah harus diam, jangan ngomong. Ya, marah yang benar adalah diam itu. Itu marah benar. Ya. Jadi kalau antum lihat istri diam itu jangan ditanya, lagi marahnya. Enggak, itu sudah benar menurut sunnah. Jangan sudah diam malah ditanya, itu sudah benar. Kalau suami diam ini ummahat, jangan ditanya lagi marah, enggak usah, karena itu sudah benar menurut hadis. Kalau kamu mau marah kata Nabi maka diam. Itu. Siap ya? Siapa, Pak? Itu beda diam dengan diam beda. Kalau diam pun punya waktu, Pak. Kalau diam udah selesai gitu kan. Maksudnya udahlah. Jangan ya, jangan ditanya lagi. Nanti jawabannya apa? Sudah tahu? Nanya. Sudah tahu marah? Nanya. Itu ya, Masya Allah, akhi, semua itu ada tuntunannya, ya, semua ada tuntunnya. Beruntunglah kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Rabbul Alamin menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang muslim, dan beruntung kita mendapatkan panutan kita Rasulullah SAW yang kita ikuti, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena jalan mendapatkan keselamatan dan pahala sampai kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla kalau dipenuhi rukun yang tadi, ikhlas, kemudian mutabah. Insyaallah demikian singkat dari surah Al-Asr. Semoga Allah berikan kefakihan dalam pembelajaran kita hari ini sehingga menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu dan orang yang beramal dengan soleh, dan termasuk orang-orang yang terus menuntut ilmu, dan juga orang-orang yang memiliki hikmah sabar dalam segala hal yang baik insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan.
Apa benar orang yang membaca surah Al Al-A'raf atau Al-Baqarah? Al-Asr ya? Oh, Al-Asr. Di dalam sholatnya, di dalam sholat sunnahnya akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah cahaya, ya, tertawa dan gembira hingga masuk surga, ya, hingga masuk surga. Ada yang menjelaskan tentang hal ini. Ya Allah Ta'ala alam. Sekali lagi katakan Allah Ta'ala alam tentang kesahihan dalilnya. Tapi dalil yang lain ada tentang menjelaskan tentang keutamaan apa? Surah Al-Asr. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, tentang kebiasaan para sahabat Nabi itu kalau berjumpa dengan sahabat yang lainnya mereka membacakan surah Al-Asr, ya, sampai mereka berpisah kembali, ya, berpisah kembali. Ini keutamaan dari surah. Dan banyak hadis-hadis dhaif tentang ini, seperti misalkan ada yang mengatakan untuk menyembuhkan penyakit yang apa namanya sulit sembuh, maka dibacakan surah Al-Asr di dalam sholatnya sekian dalam tiap rakaat pada Fatihah 60 kali, 60 kali, 60 kali. Tapi ini hadisnya lemah, ya, dan tidak boleh diamalkan. Ya, di dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok di hari yang tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah seorang adalah anak muda yang hatinya muta'allaqun bil masajid. Hatinya yang selalu terbawa ke masjid, ya. Apabila dia kembali pulang sehingga dia tetap apa namanya? eh, mengingat atau dia rindu akan masjid. Yang dikatakan anak muda, ya, sampai umur berapa? Ini anak tuh udah segini, kayaknya Pak Haji masih merasa muda nggak? Masih. Itu namanya merasa muda, merasa muda. Kalau dikatakan anak muda tuh yang sudah muda, ya. Sekarang dikatakan yang kalau Rasul mengatakan dia sudah menikah itu, ya, itu muda, sudah selesai masa mudanya. Ya aneh, umur berapa tuh? 17. Itu sudah selesai masa apa? Mudanya. Kalau sudah kuliah ya sudah lebih muda lagi. Ya, itulah para laki-laki. Maksudnya kenapa hadis itu menjelaskan? Karena sulitnya anak seperti itu, di masa seperti itu, mencintai apa? Masjid. Ya kalau yang sepuh-sepuh wajar lah. Kalau nggak di masjid di mana lagi? Sudah sepuh itu malah jauh ke masjid. Ini anak muda yang masa mainnya masih bisa di mana-mana gitu kan. Ini malah dia cinta kemana? Masjid. Bahkan hatinya terikat terus dengan masjid. Wajar kalau kelak anak muda seperti itu mendapatkan naungan dari Allah pada orang pada itu orang-orang tidak mendapatkan naungan. Ya, 17 itu laki-laki lah ya. Jadi, tapi orang tua dulu katanya umur 15 tahun tuh ada nikah. Ya, laki-laki umur 15, perempuannya umur 12. Itu ada tuh. Sampai sekarang orangnya masih ada. Nikah umur 12 tahun. Anaknya banyak, Pak. Anaknya banyak. Gitu ya. Sekarang kan nikah umurnya berapa? Iya, iya, iya. Ya seperti itu. Begitu punya anak satu dua ya sudah sama anaknya sama bapaknya, ya, umur. Walaupun tadi memang apa muda itu memang yang diinginkan semuanya. Maksudnya selalu merasa jiwanya muda. Mudah-mudahan amalnya juga amal seperti anak muda. Tapi maksiatnya tidak boleh maksiat anak. Jadi yang sudah gitu bosan lah dengan maksiat. Bosan dengan maksiat. Seperti itu ya. Ya sudah balik ya. Adakah keringanan bagi orang tua yang sudah lanjut usia tidak untuk menuntut ilmu? Enggak ada keringanan. Karena ilmu mesti disampaikan, ya.
Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Boleh itu bagi orang yang sehat ilmu didatangi. Ya kan? Tapi yang utulan usia harus gurunya atau orang yang punya ilmu mendatangi mereka, gitu kan. Yang muda-muda mendatangi siapa? Gurunya, gitu kan. Tapi yang sudah lanjut usia, datangkan guru mendatangi orang tersebut. Kenapa? Karena tidak ada udzur. Dari mana tidak ada udzur? Karena ibadah tetap masih berlaku kepada siapapun. Sampai kapan? Hatta ya'ti akal yakin, hingga dia meninggal dunia. Berarti kan orang itu masih tetap ibadah. Ibadah berdasarkan apa? Ilmu. Berarti tetap harus sampai ilmu kepadanya. Yang sudah udzur pun tetap harus thalabul. Kemarin ada yang nanya kan, Ustaz, orang tua anak sakit. Sudah sakitnya 10 tahun lebih. Ya, apakah boleh sholatnya di jamak terus? Jamak kosong. Wudhu pun sudah susah. Pakai air. Harus apa? Tayamum. Pertanyaan kedua, apakah boleh tayamum itu untuk sholat atau untuk semua waktu sholat? Atau setiap tayamum hanya untuk satu sholat? Perlu ilmu kan? Ya, perlu ilmu. Siapa yang ilmunya, yang perlu ilmu itu? Anaknya, sehingga anaknya menyampaikan kepada siapa? Orang tuanya. Orang tuanya tetap thalabul ilmi dalam apa? Kebetulan tersebut. Jadi didatangkan orang yang punya ilmu. Jadi selama ibadah masih diperintahkan, maka thalabul ilmi tidak ada udzur. Maka para anaknya itu harus tetap menuntut ilmu sehingga paham. Dan itu Masya Allah ya. Biar orang tua kita sedang sakit udzur itu tetap ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga anaknya mendapatkan pahala tambahan dan orang yang kita rawat itu juga ibadahnya tidak keluar dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau nggak tahu kan semaunya gitu kan. Orang tua wudhu ya, di wudhu itu pagi saja sekali. Ya kan? Udah dibiarkan saja. Sholatnya bagaimana juga dibiarkan saja. Dan tidak boleh seperti itu. Ya, jadi tetap berkewajiban untuk thalabul ilmi. Wallahu taala a'lam. Cukup ya? Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.